Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia. Hari ini Jumat tanggal 10 Juni 2022. Sudah 1 bulan insya Allah ya. 1 bulan lagi kita masuk menghadapi hari Idul Kurban. Dan perintilan di kubu GSN seperti tas, honing, sharpening ini sudah mulai menipis. Alhamdulillah. Artinya respon daripada pemirsa, konsumen kami, alhamdulillah. Ini celoteh-celoteh ngoceh tiap hari demi untuk ya lillah ya, saya niatkan lillah, memang benar-benar lillahi ta'ala, agar para pemain Idul Kurban ini mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Setiap hari mulai Ramadan hingga Syawal, gencar-gencarnya saya terus menyampaikan dipersiapkan itu. Ini kita mulai menipis stoknya dan akan terus ini masih menghubungi distributor dan produsen rekanan kami supaya terus menyetok yang namanya kaos, tas, tali. Insya Allah nanti ada tali yang nilon ukuran 20 ini untuk kepala.
Terus untuk yang kaki yang 10 meter, insya Allah 10 meter itu untuk kaki bisa, untuk tali lempeng atau tali perut bisa. Nah ini, jadi ilmu itu tidak hanya bisa didapatkan dari majelis taklim atau lembaga-lembaga atau pendidikan, tempat-tempat kajian, tidak hanya itu, tapi juga di tukang review golok pisau pun ada ilmu, entah itu ilmu perbilahan maupun ilmu sembelihan. Nah, kita saling belajar lah. Saya juga sering menyampaikan ini supaya ingat, dan alhamdulillahnya memang ilmu itu kalau diamalkan akan berkah, berkembang. Nah, itu sudah saya rasakan, sehingga saya terus lillahi ta'ala menyampaikan ini hanya mengharap ridho Allah supaya berkah dan berkembang tersebut. Nah, harapannya seperti itu. Jadi bagi yang merasa belum mempersiapkan peralatannya, hanya ini ada sebagian, ada ya, tapi bukan tidak semua. Toh nyatanya di kami penjualan juga alhamdulillah kan menipis, artinya sudah banyak yang sold out. Nah, ada sebagian orang itu tanya di admin itu gini, cari golok yang multifungsi karena bisa dipakai di berkebun dan juga bisa dipakai untuk sembelihan. Ini perlu sering-sering nonton channel GSN ini. Nggak beli pun nggak masalah kok. Nonton ya, nebeng wifi tetangga misalkan nggak ada wifi. Menurut saya bukan masalah itu ya. Tapi gini, yang saya sampaikan ini ilmu, sekali lagi ini ilmu, biar bisa lebih luas wawasannya. Kenapa saya sampaikan itu? Karena berarti orang ini belum paham. Golok sembelihan, pisau sembelihan, kulit sapi lembu itu tebal. Jangan dianggap enteng, jangan dianggap gampang, jangan seperti itu. Kita semuanya itu di Idul Kurban bernilai ibadah ke semuanya, dan tidak ada pahala yang lebih besar, tidak ada pahala yang lebih dicintai oleh Allah kecuali di hari nahar, di hari sembelihan tersebut, kecuali kegiatan atau kecuali sembelihan Idul Kurban tersebut. Idul Kurban sembelihan itu sendiri, puasa dan lain-lain, itu pahalanya sama seperti 1 tahun berpuasa. Sholat malamnya juga demikian, seperti sholat malam di Lailatul Qadar dan seterusnya. Itu hadis-hadis sahih yang saya baca. Selanjutnya puasa sudah ya. Cuman ada satu pahala yang besar, yaitu pahalanya orang yang berkurban. Nah, di sini kita ini jagal, tukang nyembelih, ini bagian daripada ubudiyah tersebut, sehingga kita harus mempersiapkan diri sebaik mungkin itu tadi, entah peralatannya, entah kalau sudah punya alat sembelihan golok misalkan, ukurannya diperhitungkan, karena setiap momentum sembelihan itu tidak sama. Meskipun di RPH, meskipun pakemnya sama, alatnya sama, bilahnya sama, itu tidak ada yang sama, karena ini kita semuanya makhluk hidup dan Allah lah yang menggerakkan semuanya. Kadang sapinya ukurannya beda, kadang sapinya yang meronta, dan lain sebagainya, banyak. Nggak sama seperti film diputar berulang kali pun ya seperti itu, diputar tahun depan pun ya seperti itu, tidak. Tapi ini makhluk bernyawa, yang disembelih bernyawa, rekan kita bernyawa, kita masih bernyawa. Jadi ya nggak akan sama seperti itu ya. Jadi makanya ketika peralatan semua sudah dipersiapkan sebaik mungkin, maka di awal bulan Juli hingga hari sembelihan itu kan saya sering sampaikan di akhir-akhir ini, itu hari tenang, harinya kita memohon kepada Allah, harinya kita berdoa supaya diberikan gampang, kemudahan, tidak ada yang susah, tidak ada balak musibah dan mara bahaya. Nah, di situ karena semuanya ini bernilai ibadah yang kita ada di dalamnya, seperti itu ya. Termasuk juga
menyepelekan tentang bilah ini. Cari yang murah-murah aja lah, karena dipakainya cuma setahun sekali. Saya sampaikan langsung, kalau justru itu dipakai 1 tahun sekali, maka kita tampil yang benar-benar perfect. Kita tampilkan bilah kita itu yang benar-benar bisa dilihat orang itu sembelihannya ihsan, sembelihannya bagus. Tidak hanya skill, tapi juga bilah yang tajam, tim SDM-nya yang bagus, cara merobohkan, handling ya, cara mengikatnya, semuanya bagus ya, insya Allah. Apalagi bilahnya yang tajam. Oke, seperti itu. Mungkin sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami oleh sahabat-sahabat GSN semuanya. Jadi harapan kami ini, apa yang terus-menerus kami sampaikan, kami celotehkan, meskipun tanpa narasi, meskipun kadang ngelantur ngawur, ini bisa sampai kepada pemirsa semuanya. Oh ya, ada benernya juga. Oh ya, seperti itu. Karena kami niatkan lillah, itu tidak hanya semata-mata berjualan. Kalau berjualan bilah mah gampang, kita posting-posting foto video saja, kita sampaikan review saja, tidak ada tambahan-tambahan. Nah ini, nah timbal baliknya adalah harapan kami video dari GSN ini tidak di skip-skip, jangan di skip-skip supaya tidak gagal paham. Kadang orang ada yang belum saatnya menyembelih, saya cuman sementara baru bisa lihat saja, belum bisa. Ini saya doakan, kami doakan, mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah. Saya masih muda, saya belum layak, saya belum diizinkan menyembelih, belum dipercaya masyarakat lah intinya. Ya, saya doakan. Terus nyimak aja, nanti dapat pengalaman. Kalau pengalaman sudah matang, sudah dapat, bila nabung sudah bisa kebeli, insya Allah akan ada hari di mana kalian itu jadi orang yang menyembelih, gitu ya. Khususnya yang muda-muda ini, yang muda-muda itu supaya mempersiapkan dirinya. Karena yang tua ini, orang tua itu kan generasi bandosa. Kalau anak muda, generasi bangsa. Anak-anak muda ini generasi bangsa. Kalau orang tua, generasi bandosa. Bandosa itu kereta Jawa, rodo pokat rupa menungso. Oke, kita review ini ada 2 piece. Ini santai-santai ya, Jumat, karena tadi malam juga sudah kita keluarkan pisau-pisau produk lama, diobral, dipromokan, dicuci gudangkan, mengharap ridho Allah di hari berkah ya, di Jumat berkah. 10 menit awal kita sudah nyeloteh, ngelantur. Nah sekarang ini kita tampilkan 2 piece golok sembelih premium. 2 piece ini yang menemani saya di RPH sembelihan. Ada 2 ukuran dan keduanya ini sudah sering saya pakai. Tidak tahu ini sudah berapa ekor sapi sudah disembelihnya, belum. Saya sudah nggak ingat lagi berapa jumlahnya. Kalau 10 ya jelas lebih lah. Oke. Selanjutnya kita detailkan. Ada yang paling sering ini, yang paling sering karena saya menemukan menghadapi sapi-sapi jumbo di RPH itu sapinya 500 up ya. Maka saya pakai yang ini. Dan pemirsa pasti melihat karena sudah ada ribuan, bahkan ada yang sudah 1, sekian juta ditonton, itu pakai yang ini ya. Nah kalau yang ini agak pendekan, kita detailkan ya. Sarung kulitnya premium, tebal banget, jahitannya rapi, model slopoan, ada cantolan untuk ikat pinggang. Pemirsa tahu sendiri, saya pakai sabuk Betawian ya, sabuk Betawi atau sabuk Haji itu masuk ini, lubang segini masuk. Bilahnya ini loh, keren, semuanya hidden tang. Handle-nya dari ebony wood yang sangat keras, sangat premium, kayak galih. Kerasnya minta ampun ini, kerasnya. Tukang saya ini, aduh, hampir nggak nyerah ya, sambat lah istilahnya, keras banget ebony wood. Tapi
pengerjaannya rapi. Cara penanjapan di bilahnya itu rapi banget. Pin kuningan sebagai tembus sampai sini sebagai penguatnya bilah, peksinya masuk 8 cm. Pin mozaik di tengah. Materialnya baja Bohler K110. Finishingnya satin polis serat baja, dan ini sudah kita servis, sudah kita bereskan, makanya kita tayangkan ulang supaya ya barangkali ada pemirsa yang tertarik melihat itu pisau yang dipakai. Saya kepingin. Nah, ini ada barokahnya ini. Barokahnya ownernya GSN. Panjang bilahnya yang ini 21 cm ya, 21. Terlebarnya 3,8, ketebalannya 3 mm menipis. Ini kalau yang suka tarik murni. Lihat, bentuk handle-nya rapih banget. Rapih. Terus di genggaman pas. Nah, ini yang kalau yang suka sembelihan atau yang terbiasa menyembelih dengan gaya tarik murni, retek. Ini 21 pas ya. 21 itu tidak kependekan, juga tidak kepanjangan. Kalau terlalu panjang untuk gaya tarik murni itu powernya kurang, meskipun powerful tapi berkurang karena panjang. Tapi semakin pendek bilah di ukuran 20 sampai 25 insya Allah. Tapi 25 itu agak panjang dikit lah. Nah, ini 21 ini ideal. Ideal banget. Nah, waktu awal-awal masuk RPH saya pakai ini karena saya masih gaya tarik murni. Cerut, tarik murni. Selanjutnya saya kombinasikan gaya dorong dan tarik, dorik. Dorong dulu baru tarik. Awal-awal juga di RPH masih grogi. Terbiasa tarik murni kan, tarik murni tahu ya, misalkan ukurannya di sini mau disembelihnya. Itu langsung tarik. Nah, setelah saya kombinasikan dengan gaya dorong dulu baru ditarik, itu agak grogi juga memulainya. Nah, makanya buat para jagal yang biasa menyembelih gaya dorong, itu saya biasanya dorong pemula. Saya biasa dorong, tapi coba tarik, pasti mantap kok. Itu biasa dorong. Kalau dorongnya gini, insya Allah. Tapi kalau saya biasa dorong, setelah lihat videonya ternyata digorok, ya itu kurang betul. Harus lebih banyak belajar, dan jangan sombong, jangan angkuh, jangan merasa saya sudah bisa. Saya biasa nyembelih di Idul Kurban loh. Idul Kurban tahun sekali, jadi harus membuka diri, membuka wawasan, mau menerima masukan, kritikan, saran, bahkan cibiran, cemoohan atau caci makian. Harus siap karena untuk kebaikan diri pribadi. Hatinya itu dibuka, jangan jumowo. Seperti itu ya. Nah, untuk yang biasa dorong, kalau dorongnya ditambah tangan kiri, dibantu, ditekan, insya Allah berarti pro. Tapi kalau hanya dorong tangan satu, itu masih kurang pro. Cobalah ditarik, belajar. Awalnya dulu saya gitu, dorong, kuat, masih kuat, terkesan mengerikan. Sekarang alhamdulillah pakai yang ini lebih halus, jelek gitu. Sambil merekam video juga membantu mengikat dan menyembelih. Makanya kadang-kadang video tertutupi karena video itu kayak CCTV. Saya taruh di pojokan, ya sudah, orang lalu lalang nggak memperdulikan saya lagi ngerekam. Oke ya, kita tes nyeloteh. Diperhatikan ketajamannya. Ini sudah siap pakai, sudah buat kambing lah misalkan. Yang takut saya cuma pemain Idul Kurban, saya belum berani nyembelih sapi. Belum beraninya karena apa? Itu ya, faktornya belum beraninya karena apa? Kalau bilahnya tajam, insya Allah nanti kan dibantu tim untuk merobohkan. Itu kalau cuman menyembelih saja kan ya seperti itu aja menyembelih itu kan. Menyembelih kan gitu-gitu aja. Malah saya salut sama tim bagian merobohkan, mengikat itu. Pamer video sembelihan, mohon koreksinya, mohon ini itu, minta tolong, masih pemula dan lain-lain. Setelah kita koreksi, kita
apa namanya, bantah aja. Itu seharusnya gini, seharusnya gitu. Gua memang ini saya diajari guru saya diajari bapak saya gini katanya. Repot. Ya, kita tes di kertas ya, kertas. Subhanallah kalau di kertas. Tajam. Di push cut. Cek cek cek. Padahal cuman gini megangnya, enggak gini. Megangnya gini. Di push cut ini. Ketajamannya mantap. Bohler K110. Oke, lanjut ya. Ini yang pendek 21 cm. Selanjutnya yang panjang. Sarung kulit tebal premium. Jahitannya rapi, model slopoan, cantolan, ikat pinggang segini masuk di ikat pinggang saya. Model slopoan enak, mobilitas tinggi seperti saya misalkan di RPH. Seret-seret habis menaruh tripod, merekam, saya bantu merobohkan, mengikat. Langsung saya tarik ya, ditarik langsung menyembelih menuju ke keran air, dicuci bersih, dilap pakai handuk. Ini pakai handuk, handuknya taruh di sepatu boot sebelah kiri handuknya. Untuk stropping taruh sepatu boot sebelah kanan. Kalau pakai yang jumbo taruh di tiang atau cantolan seperti itu. Ini juga perhatikan, premium. Ini sudah memakan banyak korban. Saya nggak ngitung berapa. Kadang satu malam itu 16 ekor, 9 ekor. Paling sedikit 1 ekor, itu pun saya pas lagi aktif-aktifnya merekam sana sini. Dan banyak teman yang datang, sehingga saya memberikan keluasan kepada teman-teman untuk menyembelih. Handle-nya cakep. Ebony wood. Toksi dalam 8 cm dipin. Pin mozaik. Tembus semuanya. Kobat. Secara penancapannya juga rapih. Stok removal atau tempat mesin, finishingnya sepuh oli, di finishing serat baja, mata bilahnya mirror. Mantep banget. Terus cepet, hitungannya cuma detik. Alhamdulillah semua diberi kemudahan oleh Allah. Yang ini panjang bilahnya 25,5 di pangkal 4 cm ya, 4,1. ketebalannya 4 mili, tidak, 3,5, tebal 3,5 mili. Ini sudah nggak kehitung ya berapa ekor, perhatikan. Ketajamannya, wow. Ini sudah kita servis, keduanya sudah siap kirim. Jadi hanya keperluan saya pakai di RPH saja, keperluan untuk melatih diri, mental, semuanya skill. Ketajamannya seperti ini, wes cukup. Tanyakan ke admin mau yang 21 atau 25 ya, 21 dan 25. Tanyakan ke admin. Ini barokahnya saya. Barokahnya saya pakai di RPH hanya sebagai alat lah intinya, karena bilah itu harus tajam. Jadi saya pikir mana ini yang saya pakai, ini aja lah, simple. Kalau saya bawa golok, kecuali yang datang banyak, yang bantu banyak, sehingga saya bisa langsung nyembelih. Nah, tapi kan sungkan kalau tiba-tiba datang langsung menyembelih, harus membantu lah, membantu robohin, membantu pegang ekornya atau apalah gitu. Ada sebelum mau nyembelih ada kegiatan sedikit membantu ya, kan kita perasaannya enak gitu. Makanya saya pakai ini. Kalau yang golok-golok banyak, videonya juga banyak soalnya. Tanyakan ke admin, stoknya cuman ini, versi full handle-nya full, tidak ada merah putihnya ya. Yang merah putih juga masih ada, tanyakan ke admin juga. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.